Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Tasaftian yang saya hormati dan selamat siang kepada teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas performa PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau yang biasa kita sebut BTN dengan menganalisis rasio keuangannya selama 3 tahun terakhir dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja, efisiensi, dan kesehatan finansial Bank BTN. Yang pertama, kita akan menganalisis likuiditas menggunakan rasio loan to deposit atau LDR. Di tahun 2022, rasio LDR Bank BTN berada di angka 92,65%. Ini menunjukkan bahwa Bank BTN menggunakan sebagian besar simpanan nasabah untuk disalurkan kembali menjadi kredit. Pada tahun 2023, rasio ini sedikit meningkat menjadi 95,36%. Peningkatan ini mengindikasikan pertumbuhan kredit yang lebih agresif dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga. Pada tahun 2024, rasio LDR Bank BTN dilaporkan berada di level 93,79%. Rasio ini menunjukkan optimalisasi fungsi intermediasi bank yang sangat baik. Dari ini, LDR BTN itu masih fluktuatif, tapi masih dalam batas wajar, yaitu kurang dari 100%. Menandakan bahwa likuiditasnya terjaga meskipun penyaluran kredit yang terbilang cukup agresif. Selanjutnya, pada aset rasio dengan indikator non-performing loan. Rasio NPL Bruto Gross mencerminkan kualitas kredit bank. Pada tahun 2022, NPL Gross BTN berada di angka 3,38%. Di tahun 2023, rasio ini menunjukkan perbaikan menjadi 3,01%. Nah, ini merupakan sinyal positif terhadap upaya perbaikan kualitas aset bank. Untuk tahun 2024, NPL BTN kisaran di 3,16%. Jadi NPL gross relatifnya itu cenderung stabil, masih dalam batas OJK yaitu di bawah 5%, meski mengalami sedikit kenaikan di tahun 2024. Net NPL-nya di 2024 sebesar 1,89% yang tergolong sangat sehat, yaitu kurang dari 2%. Ini menunjukkan bahwa cadangan kerugian Bank BTN mampu menutupi kredit bermasalah. Nah, secara keseluruhan nih, kualitas kredit Bank BTN tetap baik meskipun ada peningkatan risiko di tahun 2024. Nah, selanjutnya adalah debt ratio dengan indikator DER, DR, dan TIE. Debt to equity ratio mengukur utang bank terhadap ekuitasnya. Nah, rasio ini sangat bervariatif ya karena struktur modal bank yang kompleks. Berdasarkan laporan keuangan, rasio utang terhadap ekuitas atau ratio of liabilities to total equity BTN pada tahun 2022 berada di angka 7,5 kali. Pada tahun 2023, rasio ini sedikit menurun menjadi 9,2 kali yang menandakan perbaikan struktur permodalan, dan pada tahun 2024 sebesar 8 kali. Selanjutnya adalah debt to revenue ratio atau DR. Nah, rasio ini sebenarnya itu tidak umum digunakan untuk bank, tapi dapat diinterpretasikan melalui laporan laba rugi. Nah, pada tahun 2022 ini 88%, tahun 2023 90%, dan tahun 2024 89%. Selanjutnya adalah times interest earned atau TIE. Nah, rasio ini sebenarnya jarang digunakan dalam laporan perbankan karena ini fokus utamanya pada rasio profitabilitas dan efisiensi lainnya. Time interest earned BTN tahun 2022 adalah 1,4 kali, tahun 2023 1,2 kali, dan tahun 2024 1,6 kali. Secara keseluruhan, analisis rasio utang BTN dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan perbaikan dalam struktur permodalan dan pengelolaan utang. Penurunan DER dan DR mengindikasikan bahwa Bank BTN semakin mengurangi ketergantungannya pada utang. Nah, meskipun data time interest earned itu nggak ditemukan, peningkatan laba bersih mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar bunga utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara finansial BTN itu berada dalam kondisi yang sehat dan stabil. Oke, selanjutnya ada profit margin dengan indikator ROA, ROE, NIM, dan BOPO. Nah, kita mulai dari ROA dulu, return on asset. Return on asset itu mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari total asetnya. Nah, pada tahun 2022, ROA BTN adalah 1,02%. Di tahun berikutnya, 2023, rasio ini meningkat menjadi 1,07% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 0,83%.
Nah, hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang tentunya lebih baik. Selanjutnya ada return on equity ROE. ROE mengukur tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2022, ROE BTN tercatat sebesar 11,8%. Meskipun demikian, pada tahun 2023 rasio ini turun menjadi 11,5%. Di tahun 2024 sebesar 9,2%. Nah, manajemen BTN ini mencatat laba bersih yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yang akan berdampak pada penurunan ROE. Namun, BTN menargetkan peningkatan ROE untuk tahun 2024 ke atas. Selanjutnya adalah net interest margin. Net interest margin menjaminkan profitabilitas dari penyaluran kredit. Pada tahun 2022, BTN berhasil mencatatkan NIM sebesar 4,4%. Tahun 2023 tapi turun jadi 3,75%, dan tahun selanjutnya turun lagi menjadi 2,86%. Selanjutnya ada beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Ini itu mengukur efisiensi operasional bank. Semakin rendah rasio BOPO-nya, semakin efisien bank tersebut. Di tahun 2022 rasionya sebesar 86%. Tahun 2023 itu berhasil naik menjadi 86,1% yang meningkatkan efisiensi, dan tahun 2024 rasio menjadi 88,7%. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari slide ini profitabilitasnya menurun terlihat dari ROA, ROE, NIM, dan BOPO yang terus menomor selama 3 tahun terakhir. Nah, menandakan efisiensi pemanfaatan aset dan modal yang belum optimal nih. Selanjutnya efisiensi juga menurun, terlihat dari BOPO yang naik ke 88,7% di tahun 2024, yang artinya biaya operasional lebih besar dibanding pendapatan. Nah, selanjutnya ada nilai pasar menggunakan indikator EPS, PER, dan PBV. Nah, EPS itu adalah laba bersih per saham yang menggambarkan keuntungan yang dihasilkan bagi setiap lembar saham. EPS Bank BTN tahun 2022 adalah sebesar 291 lembar per saham. Pada tahun 2023 Rp 334 per saham, dan tahun 2024 Rp287 per saham. Selanjutnya ada price earning ratio. Price earning ratio menunjukkan berapa kali investor rela membayar harga saham dibandingkan laba per sahamnya. Informasi mengenai PR itu tersedia secara real time teman-teman di bursa saham. Namun untuk akhir tahun perlu merujuk pada laporan keuangan tahunan. PR Bank BTN itu bisa kita lihat sebanyak 4,8 kali pada tahun 2022, tahun 2023 sebanyak 3,7 kali, dan tahun 2024 sebanyak 4,8 kali. Selanjutnya ada price to book value. Price book value membandingkan nilai pasar saham dengan nilai buku saham. Seperti PER, nilai PBV itu juga fluktuatif dan dapat ditemukan di data pasar saham. Tahun 2022 kita bisa lihat di sini BPV Bank BTN sebesar 0,57 kali, tahun 2023 0,43 kali, dan tahun 2024 0,42 kali. Secara keseluruhan, analisis rasio nilai pasar BTN dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan valuasi yang cenderung murah atau undervalued, terutama dilihat dari rasio PBV-nya yang terus berada di bawah 1%. 1 kali, maaf. Meskipun demikian, penurunan laba bersih pada tahun 2024 berdampak negatif pada IPS dan PER. Investor itu harus berhati-hati karena menafsirkan valuasi yang rendah ini dan menganalisis lebih dalam mengenai penyebab penurunan laba bersih dan prospek bisnis di masa depan. Faktor seperti kualitas aset, efisiensi operasional, dan strategi perusahaan harus menjadi pertimbangan sebelum membuat keputusan investasi. Nah, kesimpulannya teman-teman, secara keseluruhan kinerja Bank BTN dari tahun 2022 hingga tahun 2024 itu menunjukkan adanya dinamika, terutama dalam rasio profitabilitas seperti return on asset dan return on equity. Meskipun demikian, bank ini berhasil menjaga kualitas asetnya dengan menurunkan rasio NPL dan meningkatkan efisiensi operasional dengan menjaga rasio BOPO. Optimisme manajemen untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dengan menjaga NIM di atas 4%, dan efisiensi operasional menjadi harapan bagi para investor untuk ke depannya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.